dalam skripsi itu yang pertama, Skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Depoler semua. Kembali lagi di kita Ngopi Selik, ngobrol pintal seputar politik. Oke, hari ini kenalkan, nama aku Vio dari angkatan 2019. Dan kali ini aku nggak sendirian sih, aku berdua sama teman partner seangkatanku. hai Depoler semua, kenalin aku Syifa Salsabila, aku dari Ilmu Politik 19. Oke, baik. Siang ini kita bakal diskusi, Syifa, tentang pengalaman pribadi kita, gimana kita menyelesaikan studi kita di ilmu politik. Sama-sama kita tahu ilmu politik itu kan salah satu jurusan di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas. Oke, pertama yang pengen aku tahu, alasan apa sih yang bikin kamu milih jurusan ilmu politik sebagai jurusan kuliah kamu? Yang pertama, karena emang aku basicnya jurusan IPS waktu SMA ya, jadi emang ilmu politik ini ilmu yang paling sesuai dengan ilmu yang aku pelajari sebelumnya, karena membahas tentang bagaimana hubungan kita dengan manusia lain, khususnya masyarakat gitu. Nah, yang kedua ini karena ilmu politik ini secara umum masyarakat kan mengenal ilmu politiknya praktis, kayak kamu mau di ilmu politik mau jadi apa? Mau gubernur atau presiden atau partai kayak gitu kan. Tapi kalau dari pemahaman aku ya, ilmu politik ini nggak hanya ilmu tentang ilmu politik praktis gitu. Di situ juga ada ilmu politik akademis yang membahas bagaimana kita jadi problem solver gitu. Jadi dalam suatu kayak ilmu politik praktis itu kan lebih kayak ke aktor atau panggung politik. Nah, kita nggak hanya tentang itu dalam ilmu politik, ada juga mereka yang sebagai pemecah masalah. Misalnya dalam satu kebijakan nggak hanya aktor kebijakan saja yang bisa kita kejar di situ, kita juga bisa menjadi pemecah masalah. Kenapa sih kebijakan itu harus diciptakan? Nah, dari situ maka aku memiliki minat untuk mengasah bawaan ilmuku dari SMA untuk ke ilmu politik ini gitu, Vi. Oke, iya, karena sering kali sih kita kayak terkadang bosan juga kan kalau seandainya ditanya kenapa masuk ilmu politik, mau jadi orang partai ya, mau jadi orang demokrat ya gitu. Jadi kayak terlalu boring banget nggak sih kalau, dan terlalu sempit banget kalau pemikiran orang tentang ilmu politik tuh cuman sekedar circle-nya itu orang partai-partai doang. Padahal ilmu politik murni itu yang benar-benar akademisnya itu lebih luas lagi wawasannya daripada itu gitu loh. Oke. Kalau kayak gitu, pengalaman apa sih yang kamu pernah rasain selama di ilmu politik? Entah itu baik dari wawasan atau soft skill yang pernah kamu dapetin? Kalau dari wawasan pastinya ilmu politik secara teori ya, bagaimana kita memahami kekuasaan di situ, bagaimana kebijakan berjalan, bagaimana kita berhubungan dengan masyarakat. Lalu kalau misalnya dari segi wawasan itu dalam ilmu politik itu kita nggak hanya berpaku pada teori, kita juga membawa diri kita ke masyarakat. Bagaimana sih ilmu politik itu dalam masyarakat, bagaimana kekuasaan digunakan dalam masyarakat. Nah, di situ. Lalu kalau masalah skill pastinya sosialisasi di sini kan. Karena kita nggak hanya diri sendiri di sini, kita juga berhubungan dengan orang lain. Bagaimana kita menyatukan ide pikiran kita dengan orang lain. Nah, itu yang sebenarnya basic tapi benar-benar penting gitu buat kita bawa di bekal masa depan. Mungkin kalau bisa Fiona juga sharing dong tentang ilmu atau wawasan yang diterima. Mungkin bisa sama kayak yang Syifa terima gitu. Oke. Kalau aku pribadi sih sebenarnya banyak sih, lebih dari itu juga ya, tentang pengalaman aku, karena sempat pernah diamanahkan juga jadi volunteer di laboratorium ilmu politik, dan itu pengalaman yang cukup berharga juga, karena dari awal kan memang kita itu cuman bisa ngerasain masa kuliah itu cuman di 2019 ya sayangnya, karena di 2020 sampai 2022 udah mulai pandemi COVID, dan akhirnya kita berhenti, kita nggak ngampus dan nggak ngelakuin, jadi online. Iya benar, dan semua kegiatan organisasi juga online gitu. Jadi salah satu yang paling ngerasain itu ya benar-benar di volunteer, karena itu waktu di semester 5 untuk 2021 kan kita udah mulai comeback ya di jurusan. Jadi memang banyak sih pengalaman soft skill yang aku dapat, baik itu bagaimana manage organisasi, bagaimana berkolaborasi dengan dosen, bagaimana juga dosen itu juga mengarahkan bagaimana mahasiswanya bisa menghandle organisasinya gitu. Nah itu bagusnya di ilmu politik loh. Tidak hanya dari laboratorium, tapi juga banyak yang sudah dikembangkan oleh
departemen, baik itu podcast atau itu ruang baca. Nah, itu juga bagian dari departemen yang sama-sama dibangun oleh pembina, yaitu dosennya gitu loh. Kemudian kalau masalah pengalaman juga sejauh ini yang aku dapatkan adalah bagaimana untuk menerima ilmu dari dosen-dosen kita loh, gitu. Nggak banyak dari kita yang bisa mendapatkan kesempatan yang seperti itu gitu loh. Mungkin sejauh itu. Oke. Kalau kita singgung tentang ilmu politik, pasti akhirnya kita memiliki tujuan ya di kampus ini. Kita nggak mungkin stuck terus di kampus ini. Kita akhirnya bisa berhasil di fase untuk menyelesaikan skripsi. Kalau Syifa sendiri gimana sih penyelesaian skripsinya? Kalau dalam skripsi itu yang pertama ya konsisten ya dan tanggung jawab. Kalau kita konsisten itu berarti kita memiliki progres gitu. Jadi walaupun kita berproses tapi kita juga ada suatu kemajuan. Nggak hanya di 20% jadi 30%, tapi kita juga bisa lebih meningkat gitu. Kuncinya di konsisten dan kita tanggung jawab, karena tanggung jawab itu kan lebih kayak kredibilitas kita gitu. Bagaimana kita sadar nggak sih ini tuh kita kuliah kan tujuan kita untuk ini gitu. Ini tanggung jawab yang ujung kita kan di sini gitu, di skripsi gitu. Dan dalam menyusun skripsi ini juga aku nih nggak hanya mendapatkan sebatas ilmu dan teori aja gitu. Dalam skripsi ini kan rata-rata semua mahasiswa kan menyelesaikan skripsi untuk mendapatkan gelar, untuk bisa kerja. Tapi kalau yang aku pelajari, skripsi ini nggak hanya membawa kita kepada ilmu, tapi membawa kita juga bagaimana menerapkan ilmu yang kita dapat di kuliah itu ke dalam masyarakat. Bagaimana sih teori yang kita pelajari ketika dibiaskan di lingkungan masyarakat itu seperti apa fenomenanya. Nah, itu kan yang lebih bisa kita rasakan secara visual gitu kan. Nah, dalam skripsi ini juga memberikan suatu aspek moral juga, kayak bagaimana, apalagi kan skripsi aku ini di Minang ya, kayak bagaimana kita meneliti fenomena masyarakat di Minangkabau gitu. Nah, apalagi di Minang nih kan masih pemikiran orang-orangnya juga masih cukup bagus gitu, terutama para tokoh-tokoh yang masih berkecimpung di adat itu sangat memiliki kaitan yang kuat dalam ilmu politik gitu sih. Oke. Kalau kayak gitu, apa sih tips dan trik dan step by step yang pernah Syifa laluin yang maksudnya, aduh berat banget sih ngerjain skripsi kayak gini banget gitu lah, apa sih gitu? Kalau masalah berat ya pastinya berat lah, karena kita nggak hanya harus memahami teori, kita juga harus bagaimana direfleksikannya di lapangan nanti kan. Kunci suatu permasalahan itu kita nggak hanya untuk menggali kenapa sih masalah ini tuh bisa terjadi, tapi kita juga berusaha apa sih jalan keluar yang bisa kita sarankan. Nah, di situ pentingnya skripsi. Banyak orang yang menyusun skripsi ya hanya untuk mengejar gelar, akhirnya dia asal ngambil aja, asal beres, tapi ketika dia stuck ya dia ngerasa down dan akhirnya ya terbengkalai gitu skripsinya dan rugi sendiri, jadi waktu kuliah pun makin lama gitu kan. Jadi kuncinya dalam skripsi ini ambil suatu topik yang benar-benar passion kita kuasai di situ, seolah kayak kita larut lah ke dalam permasalahan kayak gitu. Kita harus bisa menjadi bagian dari skripsi kita ya. Karena balik lagi, ini sebagai motivasi juga ya mungkin bagi Depolar semua. Karena skripsi itu nggak bisa kita tuh dia kan satu hal yang monoton, tapi nggak bisa kita tuh kayak menjadikan dia beragam, kayak kita harus menghadapi dia itu sampai selesai. Aku pernah ingat sih kata salah satu dosen yang bilang di kelas dulu, skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai. Panutan kata-kata sih, maksudnya ibaratnya menjadi salah satu kata motivasi ketika lagi down gitu. Kayak mau sebagus apapun judulnya gitu, tapi kalau nggak selesai nggak itu ya gimana? Tidak bisa dipertanggungjawabkan skripsinya kayak, gitu kan. Percuma aja gitu. Kita udah meneliti susah-susah tapi nggak clear, percuma juga kan. Tapi balik lagi, pasti juga setiap dari kawan-kawan yang ngambil judul itu juga udah tahu resiko apa yang di depannya, juga udah tahu apa yang akan dihadapi di depannya. Tapi kan kembali lagi dengan itulah gunanya kita punya dosen pembimbing gitu loh. Kita punya tempat untuk orang ngadu gimana permasalahan skripsi kita gitu loh. Dan menurut aku skripsi itu nggak bisa ya kalau seandainya kita bilang tunggu mood dulu, karena pasti akan selalu ada rasa boring, rasa capek, rasa males dari kitanya gitu. Nah, kalau dari Syifa gimana sih cara ngelawan itu?
Kalau untuk perskripsian itu yang pertama selalu ingat tanggung jawab kita gitu, selalu sadar kita nih kuliah buat apa sih gitu, kita mau jadi apa dan udah berapa banyak waktu yang kita habiskan, apa kita mau berleha-leha aja gitu. Dan yang kedua itu ya tetapkan target gitu. Misalnya kita tuh dalam berproses itu harus ada progres gitu, nggak hanya stagnan di situ aja, ada peningkatan. Dan kalau untuk itu untuk diri sendiri dulu ya. Kalau untuk berhubungan dengan tadi yang Vi bilang dosen pembimbing, itu kuncinya kita berpandai-pandai aja kalau di Minang ini kan, bagaimana kita bisa menjaga hubungan dengan dosen pembimbing. Dan sebenarnya nggak aneh ya ketika kita memiliki dosen pembimbing lebih dari satu, pasti ada suatu perbedaan dalam pola pikir. Nah di situ bukan berarti kita juga selalu kayak pasrah atau mengaminkan setiap kesenjangan yang terjadi gitu. Kita juga punya pendirian di situ kan, karena yang meneliti kan kita. Dosen pembimbing ini kan bukan untuk menekan kita sebenarnya. Beliau ini kan untuk mengarahkan kita kemana sih kita harus melangkah gitu. Dan untuk melangkahnya ya tanggung jawab kita dong. Kita yang tahu kemana kita harus berjalan gitu kan. Dan yang terakhir sih untuk tips perskripsian ini, jangan kerjakan skripsi untuk meraih gelar atau untuk mencapai suatu ingin kerja, tapi kerjakan skripsi untuk benar-benar kita ingin menjadi problem solver di situ, setidaknya memberikan saran. Nah itu kan sudah suatu macam kontribusi untuk jurusan kayak gitu. Iya benar, betul sih. Karena balik lagi kan, kalau seandainya nggak hanya di Minang sih, tapi dimanapun kita berada, untuk pelaksanaan skripsi itu memang adalah satu masalah yang kayaknya nggak semua orang bisa selesaikan dengan sendirian. Entah itu mereka punya support sistemnya dari belakang, entah itu orang tua, kerabat, kawan-kawan. Nah, tentu juga ketika pelaksanaan skripsi itu ini juga menjadi motivasi ya bagi The Polars, karena ketika pelaksanaan untuk melaksanakan skripsi itu, kalau ketika boring atau ketika lagi males, coba inget lagi tujuan awal kita ngapain gitu kan. Terus kalau seandainya memang nggak mood gitu, ya udah kita cari referensi atau kegiatan-kegiatan yang bisa bikin mood kita baik dan bisa ngetik lagi gitu loh. Kayak mungkin bisa dengan cara alternatif join sama temen, discuss bareng temen. Jadi temen tahu penelitian kita juga tahu penelitian teman. Iya benar, dan saling terbuka juga kan pola pikirnya. Nggak selalu kita mikirin skripsi kita aja udah puyeng, ngapain mikirin skripsi orang. Nah itu kan sebuah tertutup. Iya benar, statement yang nggak banget lah gitu. Karena semakin kita tahu skripsi orang, maksudnya apa sih yang lagi kamu teliti gitu loh. Jadi kita juga menambah wawasan kita. Oh dengan penelitiannya seperti ini kayak gini loh penanganannya gitu. Dan juga bisa dikasih saran oleh teman kita sebaliknya gitu. Jadi skripsi itu nggak hanya berkungkung pada individu aja gitu. Bagaimana kita, dan yang penting dalam skripsi itu kan mereview lagi ya penelitian-penelitian sebelumnya untuk membuka pemikiran kita gitu. Jadi tadinya stuck, barangkali dengan kita lebih banyak mereview kita jadi terbuka gitu mau meneliti apa gitu. Nah mungkin kalau setelah membahas perskripsian ini, menurut Vio gimana sih biar kita tuh bisa selesai tepat waktu gitu dalam menyelesaikan skripsi? Oke. Kalau itu mungkin ya, pertama kita nggak bisa ngatain bahwa kita hebat atau kita pintar, kita nggak bisa ngatain kayak gitu. Karena balik lagi kita punya proses masing-masing, kita punya alurnya masing-masing, kita punya step by stepnya masing-masing gitu. Kita punya takdir juga. Kita pasti nggak pernah mungkin kita bisa lepas dari Tuhan yang selalu ngebantu gitu loh. Kita nggak bisa juga lepas dari doa iringan orang tua juga gitu loh. Kemudian gimana ya kalau seandainya dibilang cepat tamat itu mungkin sebagai apresiasi diri bagus ya. Tapi balik lagi memang ketika kita selesai tepat waktu, tapi dengan nilai yang buruk, nah itu aneh juga ya gitu loh. Maksudnya jangan sampai kita hanya untuk mengejar apa ya statement tamat cepat waktu, tapi hasil skripsi kita tuh bad gitu sampai bahkan nggak bisa digunain jadi literasi. Nah makanya balik lagi yang kayak Syifa bilang tadi kan, jangan jadikan skripsi itu cuman untuk dapetin gelar doang gitu. Benar-benar coba kita masuk ke dalam problemnya, kita melihat bagaimana di dalam permasalahan itu kita bisa menguasai permasalahan itu gitu loh. Kemudian untuk
cepet tamat waktunya tamat itu lebih ke manage waktu sih kayaknya, lebih ke manage waktu. Kita ingat bahwa kapan harus bimbingan, kapan harus kita revisi, kapan kita harus menyelesaikan turlap kita gitu loh. Karena memang ya aku pribadi juga ngerasain sih ketika selesai seminar proposal tuh aduh males banget sih. Itu 1 bulan stuck aja. Karena kita butuh refresh juga. Iya benar sih, itu boleh, itu sangat-sangat boleh karena kita sudah menguras tenaga kita habis-habisan, jadi kita recharge lagi boleh dong. Gitu ya. Barangkali di situ kita mendapat inspirasi juga untuk tahap selanjutnya gitu ya. Nah tapi nggak boleh lama-lama, kita nggak boleh terlena dengan liburan yang benar. Gitu ya. Jadi harus kembali lagi buka revisinya, buka skripsinya, kita lihat kalau seandainya udah selesai turlap, kita lihat lagi apa yang harus dibahas di hasil dan pembahasan gitu loh. Jadi lebih bagaimana ke individunya sih, kembali lagi gitu. Bagaimana dia memanage waktunya, bagaimana dia kembali lagi juga ke niat targetnya gitu. Ngomong-ngomong tentang perskripsian nih, Vi, kan kita udah ngejalanin berbagai proses ya. Kalau misalnya udah selesai perskripsian ini, ada nggak niat Vio nih ke depannya mau ngapain sih gitu, atau mau bawa kemana sih ilmu ini gitu? Oke. Untuk saat ini mungkin insya Allah akan melanjutkan S2, tapi mungkin belum tahu sampai kapan prepare-nya, karena saat ini juga lagi diisi sama kegiatan-kegiatan lain. Kalau Syifa sendiri gimana sih? Syifa juga sama sih kayak Vio, mungkin Syifa nih nggak mau berhenti di sini aja gitu dalam ilmu politik. Syifa juga mau neruskan gitu dalam sejauh apa sih ilmu politik ini bisa dipelajari dan sejauh mana bisa bermanfaat gitu bagi masyarakat. Benar sih. Mungkin itu saja kali podcast kita hari ini ya. Semoga juga bisa menginspirasi dan memotivasi para mahasiswa pejuang perskripsian. Dan semangat juga bagi kawan-kawan yang lagi di proses masa skripsinya, jangan cepet down dan jangan cepet break gitu. Semangat terus dan selesaikan penelitian kamu sampai selesai dan wisuda. Oke. Kalau gitu kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like, subscribe dan YouTube departemennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.